Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang e-bisnis dan e-commerce. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Maulana dan teman saya M. Ali Jafar Rian Ma'ruf. E-bisnis dan e-commerce, persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaan. E-bisnis dan e-commerce adalah dua istilah yang sering digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki perbedaan dan persamaan yang dasar. Persamaan antara e-bisnis dan e-commerce: yang pertama, keduanya bergantung pada teknologi informasi dan internet untuk melakukan bisnis. Kedua, memudahkan transaksi jual beli secara online melalui web, aplikasi, dan platform online. Yang ketiga, keduanya fokus pada memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi. Keempat, keduanya memiliki potensi pasar yang lebih luas secara global. Yang kelima, keduanya memungkinkan bisnis untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Yang keenam, keduanya dapat mempercepat transaksi bisnis. Perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis mencakup seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, dan manajemen keuangan. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada transaksi jual beli barang dan layanan secara online. E-bisnis berfokus pada integrasi teknologi, informasi, dan internet dalam seluruh operasi bisnis. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada memperoleh keuntungan dari penjualan produk atau layanan secara online. Tujuan dari e-bisnis adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis, sedangkan tujuan dari e-commerce adalah untuk memudahkan transaksi jual beli antar penjual dan pembeli melalui platform online. Manfaat e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis dan e-commerce memberikan banyak manfaat bagi bisnis, pelanggan, dan masyarakat secara umum. Beberapa manfaat dari e-bisnis dan e-commerce adalah sebagai berikut. Memudahkan akses pasar global. Dengan menggunakan teknologi informasi dan internet, e-bisnis dan e-commerce memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar yang lebih luas secara global dan memasarkan produk atau layanan mereka ke seluruh dunia. Meningkatkan efisiensi bisnis. E-bisnis dan e-commerce dapat meningkatkan efisiensi bisnis dengan mengurangi biaya personal dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi. Bisnis dapat menghemat biaya-biaya seperti sewa toko, biaya gaji karyawan, dan biaya pengiriman. Ketiga, memberikan pengalaman belanja yang lebih baik. E-commerce memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan pembelian produk atau layanan tanpa harus datang ke toko fisik. Pelanggan dapat melakukan pembelian dengan cepat dan mudah menggunakan smartphone, laptop, atau tablet. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan kemudahan dan pengalaman belanja yang baik. E-bisnis dan e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan dapat memilih produk atau layanan yang mereka inginkan, membandingkan harga, dan melakukan pembayaran secara online. Selanjutnya, mempercepat proses bisnis. E-bisnis dan e-commerce dapat mempercepat proses bisnis seperti pengolahan pesanan, pengiriman produk, dan pembayaran. Dengan menggunakan teknologi informasi dan internet, bisnis dapat memproses transaksi dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, meningkatkan inovasi bisnis. E-bisnis dan e-commerce memungkinkan bisnis untuk mengembangkan model bisnis baru dan mengeksplorasi peluang baru. Bisnis dapat memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk mengembangkan produk atau layanan baru, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengoptimalkan operasi bisnis mereka. Dalam kesimpulannya, e-bisnis dan e-commerce memberikan banyak manfaat bagi bisnis, pelanggan, masyarakat,
pelanggan dan masyarakat secara umum. Secara kemudahan akses pasar global, meningkatkan efisiensi bisnis, memberikan pengalaman belanja yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, mempercepat proses bisnis, dan meningkatkan inovasi bisnis. Tantangan atau resiko. Beberapa tantangan dan resiko e-bisnis dan e-commerce antara lain yaitu keamanan. Keamanan menjadi tantangan utama dalam e-bisnis dan e-commerce, terutama dalam hal keamanan transaksi online dan data pelanggan. Bisnis harus memastikan bahwa sistem mereka aman dan terhindar dari serangan hacker, pencurian identitas, dan kebocoran data. Selanjutnya yaitu persaingan. E-bisnis dan e-commerce memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar yang lebih luas secara global. Namun, hal ini juga berarti bisnis akan menghadapi persaingan yang lebih luas dari perusahaan lain di seluruh dunia. Selanjutnya, infrastruktur dan teknologi. E-bisnis dan e-commerce membutuhkan infrastruktur teknologi yang andal dan memadai, termasuk akses internet yang cepat dan stabil. Bisnis juga harus terus mengikuti perkembangan teknologi dan berinvestasi dalam sistem dan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya, regulasi dan peraturan. E-bisnis dan e-commerce seringkali menghadapi tantangan dari regulasi dan peraturan yang berbeda di setiap negara. Bisnis harus memastikan bahwa mereka memahami regulasi dan peraturan yang berlaku dan mematuhi peraturan tersebut. Kebijakan privasi. Bisnis harus memberikan privasi pelanggan dan memastikan bahwa data pribadi pelanggan dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan. Selanjutnya yaitu logistik dan pengiriman. E-commerce memerlukan pengiriman produk yang efisien dan cepat. Bisnis harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem logistik yang andal dan dapat mengatasi tantangan pengiriman internasional. Selanjutnya yaitu perubahan perilaku konsumen. Penggunaan teknologi yang terus berkembang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Bisnis harus memahami tren dan perubahan dalam perilaku konsumen dan beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya yaitu contoh usaha yang menggunakan e-bisnis. Yang pertama yaitu e-toko atau online retailing. E-toko adalah jenis e-bisnis yang paling umum di mana bisa menjual produk atau layanan langsung ke pelanggan melalui situs web mereka. Ini termasuk toko online seperti Amazon, Zalora, Bukalapak, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Pelanggan dapat membeli produk online dan produk akan dikirimkan ke rumah mereka. Keuntungan dari e-toko adalah dapat mencapai pelanggan di seluruh dunia dan menjual produk 24/7 atau selama seminggu full. Namun tantangan dari jenis e-bisnis ini adalah persaingan yang sengit dan ketersediaan produk yang serupa dengan pesaing lainnya. Selanjutnya yaitu e-pasar atau online marketplace. E-pasar adalah platform online yang menghubungkan penjual dengan pembeli, sebagai contoh seperti Amazon Marketplace, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Penjual dapat membuat akun dan mengunggah produk mereka, dan pembeli dapat mencari dan membeli produk dari berbagai penjual. Keuntungan dari jenis e-bisnis ini adalah penghematan biaya, lebih banyak pilihan produk, dan kemampuan untuk mencapai pelanggan yang lebih luas. Namun tantangan dari jenis e-bisnis ini adalah keberlangsungan bisnis yang tergantung pada peraturan dan kebijakan platform. Baiklah, itu dia presentasi dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.